Mas Hasan, kami persilakan. Ini ini. Biasanya kalau pemegang saham mayoritas itu hati-hati, Pak. Ya, hati-hati kan. Terima kasih, Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan senior kita semuanya, senior saya khususnya, tuan rumah Bang Enden Aji Sofiara. Jadi kalau mau tahu wajah kaderisasi NU itu lihat beliau, Bos. Iya. Ahlinya. Ahlinya dia. Dari taman dari Saya belum masuk PMI, beliau sudah jadi instruktur top gitu kan. Masuk PMI sudah jadi dewannya kaderisasi gitu kan. Masuk di NU lagi beliau lagi begitu. PBNU beliau. Ya, cuma sebagai pengkader itu harus rela kalau yang dikader lebih top daripada yang mengkader. Masuk gitu. Cocok nggak? Harus ikhlas. Yang saya hormati saya bahkan Profesor Mas Guri, senior saya di Tebu Ireng, kami sama-sama IKPT gitu. Kalau di samping saya Kiai Marsudi Suhud, Pak Mas Guri, ini ada pengasuh pesantren Tebu Ireng yang juga mencalonkan diri, namanya Kiai Haji Abdul Halim Mahfud Gus Kikin. Oh, Mas Pren, Mas Guri. Senior Wakil Ketua Basnas, beliau ini masih P3 atau dulu P3 gitu ya. Saya harus nyebutnya gimana biar nggak salah kan begitu. Karena anak beliau itu menjadi ketua harian DPP PKB. Anak beliau itu jadi ketua harian muda DPP PKB. Jadi saya lebih banyak bergaul dengan anak beliau daripada dengan beliau gitu kan. Jadi kalau alumni PKB banyak di Gerindra, alumni P3 banyak di PKB. Berarti yang punya sumber aslinya P3. Iya. Mas Saiful Tamliha, terima kasih senior. Dapil Kalsel oke, aman. Iya kan begitu. Kalau Mas Saiful masuk PKB aman lah Kalsel itu kan. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kursi nambah kita. Yang penting PKB nggak boleh lebih tinggi kursinya dari Gerindra, itu aja itu. Yang paling kami hormati Cak Ketum PBNU, alhamdulillah seperti Mas Bambang bilang visi misinya luar biasa tadi. Tinggal PT-nya ada enggak gitu. Karena nyalon di NU lebih mahal daripada nyalon di PKB. Itu dia. Di PKB nggak pakai duit. Kenapa? Sejak tahun 2019 ADRT-nya menghilangkan kata voting, Mas. Iya, misalnya musyawarah mufakat sak kemengi gitu. Lah sing seneng voting ya geser ke NU. Saya hormati sahabat saya Mas Bambang, terkenal dengan nama BBG. Nah, beliau ini imam besar fraksi kecil kira-kira begitu. Jadi anak buahnya PKB semua itu gitu kan. Saya lihat anak-anak PKB di DPR RI itu ngimamnya itu salatnya ke Mas BBG gitu. Mereka nanya ke saya, kalau kita sama Mas BBG gimana? Oh, nggak salah kiblat, udah bener kiblatnya di dia gitu. Karena kalau pagi sampai sore itu ada 8 fraksi di DPR. Tapi begitu sudah jam 7 malam ke atas hanya satu fraksi namanya BBG. Iya. Dan para senior ada Mas Andi Najmi, ada Pak Johan, saya nggak bisa sebut satu persatu, Pak Yai Masrur dan sebagainya. Saya sebenarnya ada tulisan ini biar kelihatan kata ya agak serius kata Yai Marsudi tadi gitu kan, biar ada mikir. Kenapa? Karena kita perlu tahu arsitektur NU ke depan itu kayak apa gitu. Saya nulisnya itu pakai pengalaman saya nulis disertasi di Unhan. Disertasi saya di Unhan itu tentang perang asimetris. Makanya ini saya pakai pendekatan perang asimetris.
untuk membaca NU hari ini. Sebab kalau membaca NU pakai paradigma yang linier, yang biasa-biasa saja, sudah terlalu banyak di depan saya ini ahlinya. Tapi kalau yang asimetris, kira-kira ya itu saya punya pengalaman lah, 3 tahun kuliah di Unhan itu belajar perang asimetris. Karena faktanya hari ini perang itu asimetris. Nggak jelas siapa musuhnya. Katanya yang perang itu Iran sama Amerika. Tapi kok yang susah kok Arab Saudi, Qatar dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dunia perang itu asimetris. Kalau yang perang Rusia sama Ukraina, tapi yang kehabisan gas pupuk kok kita. Asimetris, karena yang jadi caket tuh Mbak Yai Marsudi gitu kan, Gus Kikin dan yang lain. Tapi kok yang apa namanya sering disowani malah Raden Saleh lah itu kan. Iya, iya, iya. Itu namanya asimetris gitu. Jangankan di situ. Di forum ini saja yang Mas Dudi sudah asimetris. Contohnya kita bertiga narasumber di sini tapi backdropnya sebelah kanan. Iya. Kan biasanya mana kalau ada acara kan backdrop di belakang kita nih. Loh ini sebelah sini. Ini namanya asimetris. Jadi kalau kita membaca NU tidak pakai pendekatan asimetris warfare gitu, perang asimetris, itu nggak tepat. Justru yang tepat itu asimetris. Betul kata Mas Bambang bahwa NU ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Di mana-mana ada NU, tapi juga tidak kemana-mana. Itu artinya boleh di Gerindra, boleh di PAN, boleh di mana saja, tetapi tidak kemana-mana. Pada ujungnya ya PKB lagi kan begitu kan? Iya, iya, iya. Maksudnya tidak kemana-mana itu tetap PKB artinya begitu. Nah, arsitektur NU masa depan itu ya banyak hal yang harus kita pikirkan agak serius. Jadi muktamar bukan persoalan kontestasi, kandidasi. Mestinya muktamar itu menjadi forum konsolidasi ya. Konsolidasi organisasi. Kita disibukkan dengan siapa Rois Amnya, siapa ketua umumnya, ini mau ahwa atau mau pemilihan dan sebagainya. Itu kan hanya bagian dari dinamika organisasi yang rutin tiap 5 tahunan. Nggak usah dipikir pasti ada yang nyalon ketua umum. Nggak usah dirancang pasti sudah ada yang tertarik ingin jadi Rois Am dan sebagainya. Karena itu kebutuhan rutinitas organisasi ya yang begitu itu aja. Tapi ada yang lebih penting dari itu, kita tidak pernah menjadikan Muktamar NU ini sebagai forum konsolidasi besar terhadap NU sendiri itu. Padahal tantangan NU semakin berubah hari ini. Saya menyebutnya tantangan NU 1 abad pertama kemarin itu periode diva. Diva itu pertahanan. Jadi mempertahankan purifikasi ketika bikin komite Hijaz itu kan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi gitu kan, dari Wahabi dan sebagainya. Kemudian mempertahankan NKRI. Orang semua tahu Hizbullah Sabilillah sampai resolusi jihad itu dalam rangka mempertahankan NKRI. Itu periode diva bagi saya. Kemudian mempertahankan keutuhan NKRI dari pecah belah tahun 65. Mempertahankan lagi terjadinya bagaimana semua ormas keagamaan itu harus tunduk pada Pancasila. 82 kita ngomong bahwa Pancasila final, NKRI dan sebagainya, itu mempertahankan lagi. Sampai hari ini kita bertahan dari semua gempuran baik dari Wahabi, neo Wahabi ataupun kemudian dari gempuran yang namanya saya sebut ini abad algoritma. Ketika di abad algoritma pertempurannya tidak lagi menggunakan senjata tapi pakai algoritma. Tanya Mas BBG ini, seseorang itu pengen terkenal di politik, yang penting punya kru, bagian shooting gitu kan, bagian ya kan itu kan. Jadi semua dibuat dramaturgi. Kemana-mana itu bawa perangkat lengkap, film dan sebagainya, ada kameramen gitu kan. Ada macam-macam, ada penyusun skenario dan sebagainya, seolah-olah kemudian dia telah berbuat baik dan sebagainya, sehingga nyari pemimpin yang otentik juga kesulitan. Nah, saya ingin bicara di level itu bahwa ada tantangan baru di NU yang itu disadari atau tidak, ini akan menggeser sesuatu yang dulu menjadi miliknya NU menjadi tidak miliknya NU. Contoh,
Dulu kan kita ada yang namanya mandat untuk mempertahankan akidah dan ubudiyah ketika ngomong komite Hijaz dan yang saya sebutkan tadi periode difak 100 tahun pertama ini difak periode bertahan nanti 102 NU yang abad kedua ini saya sebut intats produksi nggak boleh bertahan terus NU itu harus memproduksi. Jadi kalau kemudian Gerindra sudah membuka diri maka berbondong-bondong kuasai Gerindra bukan Gerindra menguasai NU. Jadi pola pikirnya dibalik begitu Pak BBG. Jadi kalau Pak BBG ngasih ruang kepada NU masuk ke Gerindra, ingat hati-hatilah karena NU lah yang akan menguasai Gerindra, bukan Gerindra yang akan menguasai NU. Cocok nggak? Cocok nggak? Hati-hati. Kenapa? Karena abad kedua ini in touch. Apa itu? Abad untuk produksi. Selama ini kita diajari bertahan. Tanya Mas Juna ini kan senior saya juga di sini kan diajari Mas bisa bertahan survival living ajarannya semuanya adalah survival living hanya untuk bertahan tidak diajari berproduksi mengambil. Nah ketika kita itu hanya juaranya bertahan mesti lakunya puasa karena puasa itu nahan. Iya kan kita itu ini orang-orang ahli tirakat semua Bung BBG. Iya kan ada yang tirakat dari kekuasaan, ada yang tirakat dari ekonomi, ada yang tirakat dari sosial, ada tirakat nggak jadi pengurus PBNU gitu dan sebagainya macam-macam. Tapi itu menunjukkan bahwa abad pertahanan yang 100 tahun ini sudah harus diakhiri. Ini abad kedua, abad produksi. Tapi kita lihat dulu tantangannya NU kayak apa. Beda tantangannya. Iya dulu urusan Raja Saud, urusan makam-makam biar nggak digempur kan gitu kan. Dulu kan makam-makam digempur kemudian bikin komite Hijaz. Loh, sekarang nggak perlu ngomong komite Hijaz. Oh, di Indonesia sekarang sudah ada gempuran makam-makam antara PWILS sama Baklawi. Sesuatu yang terjadi di Arab sudah terjadi di Indonesia ini. Sudah sangat dekat, saling cabut maesan, nisan dan sebagainya. Nah, sudah menjurus konflik horizontal bahkan. Nah, tantangannya berbeda. Makanya tantangannya yang pertama era disrupsi. Era disrupsi itu betul kata Kiai tadi itu urusan nalar, urusan pengetahuan. Belanja pengetahuannya kita selama ini adalah utawi iku di NU. Padahal hidup algoritma itu bukan utawi iku lagi. Algoritma itu kita itu buka handphone tiap hari itu apa? Kalau suka tiap hari bukanya Shopee, belanja pasti handphone kita dipenuhi belanja online. Kalau kita suka lihat drajin sama drakor, Bos. Ya kan? Itu pasti timeline kita dipenuhi itu semuanya. Itu kan pola algoritma. Lah kiai-kiai kita, Nahdien di bawah itu nggak ngerti algoritma. Taunya masih utawi iku. Ini problem yang pertama yang harus diselesaikan di NU itu adalah mempetakan masalah apa yang di depan mata dan itu mendesak untuk ditangani oleh NU. Dan saya nggak melihat sepanjang muktamar ini menjelang muktamar ini baik PBNU atau para kandidat memetain ini. NU kan kecuali di sini. Jadi sedih gitu. Lihat yang ini banyak-banyakan PC pendukung, yang ini ngomong ini jelek, yang kemarin jelek, yang sebelumnya baik atau apa. Itu kan hanya membanding-bandingkan antar kepengurusan, tetapi tidak berlomba-lomba metain masalah krusial substantif NU-nya apa. Enggak peduli saya siapapun kandidatnya dari manapun, asalkan mau peduli terhadap urusan pokok NU apa di abad kedua, itu berarti temannya PKB. Karena itu lebih penting kita ngomong tentang agenda daripada orang per orang. Nah, agenda yang saya maksud tadi itu adalah sudah geser, Pak. Kalau dulu kan pertahanannya teritorial, kalau sekarang itu kognisi. Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia, Mas Bambang. Jadi kita itu data kita dikuasai orang, Pak. NU setiap kali disurvei itu kan selalu tinggi tuh. 150 juta, ada orang bilang 90 juta sampai 50 juta. Rata-rata survei, lembaga survei yang mestikan nyurvei NU selalu di atas 90 juta. Ironinya di KTA ada berapa, Pak Yai Marsudi yang ber-KTA? Ya, enggak ada 40 juta kali. Enggak sampai. Belum sampai. 3 juta. Bayangkan katanya 150 juta tapi yang ber-KTA hanya 3 juta itu. Ini namanya asimetris kalau dalam teori strategi pertahanan saya. Anomali lagi. Nah,
kedaulatan data, kognitif, disrupsi. Ini udah era AI, sudah nggak karu-karuan. Saya sudah ketemu sejumlah santri-santri yang kemudian membantah para kiainya ketika basul masail. Ketika ada persoalan, kiainya langsung buka ChatGPT, Pak. Ada pertanyaan apa, buka ChatGPT itu lengkap jawabannya itu. Ini kitab ini halaman sekian, dalilnya ini, kitab ini karangannya ini dalil sekian dalam waktu detik. Nah, sementara kiainya itu hanya bisa menyebutkan satu dalil. Apa kata santri ini lebih canggih ChatGPT daripada kiai saya. Nah, itu kan bahaya. Apa bahayanya buat NU? Itu akan geser dari sanad ke server, Pak. Iya enggak? Dulu kita kan sanadnya keilmuan. Jadi ilah hadirati, saya dulu ngaji alfiahnya ke Yai Marsudi, saya kasih Fatihah Yai Marsudi sebagai terima kasih kami santri kepada gurunya. Saya ngajinya sorofnya ke Bang Zaidul Tauhid, saya kasih Fatihah beliau. Sanadnya jelas dari siapa. Lah ini kalau udah server begini tuh, masa kita kasih Fatihahnya ke ChatGPT, ke Mbah Google atau Syekh Google. Kita mau ngasihnya kepada WiFi. Kenapa kalau nggak ada WiFi kan nggak bisa jalan tuh ChatGPT itu kalau ada WiFi. Al-Hordi Kiai WiFi apa dan sebagainya. Tawasulnya itu loh tergeser dari sanad kepada server. Lah itu kan problem di depan kita. Tapi kan kiai-kiai kita nggak nyadari, sudah yang penting kamu ngaji ikut saya begini. Padahal ada dunia yang bergerak di luar pesantren, di luar NU yang namanya server. Nah, itu keresahan yang pertama menurut saya yang jadi harus ada mendiagnosis apa problemnya. Problem berikutnya adalah mohon maaf, ini kritik kepada kita semuanya orang NU itu, kita ini raksasa di jamaah tetapi kurcaci di jamiah. Raksasa kita di jamaah, jutaan, puluhan juta katanya Nahdiyin itu. Tetapi secara jamiah kita kurcaci, ini kan nggak boleh, namanya asimetris lagi nih ya. Kok bisa secara jumlah gede seperti itu, secara aset luar biasa itu, tetapi secara jamiah kecil. Kenapa kecil? Karena nggak dihitung. Mohon maaf. Memang kita dihitung PBNU atau NU? Enggak kok. Kalau ada masalah kebijakan Pak Prabowo MBK yang dicari PKB kok. Iya kan? Gerindra nyarinya PKB kan? Nggak nyari NU kan? Nah, itu bukan apa-apa karena mestinya nyari NU dulu. Kenapa? 150 juta, Bos. Kenapa kok langsung lari kepada Demokrat, PAN, partai-partai di parlemen? Kalau ada masalah kerusuhan dan sebagainya, yang dicari bukan Banser kok. Cari Hercules kan begitu kan? Lebih jelas gitu kan. Cari teman-teman yang biasa mangkal di bawah stasiun-stasiun di Jakarta, karena titik-titiknya di situ. Dropping masanya dari situ. Itu kritik kita terhadap NU. Menurut saya ini yang harus dicarikan. Kenapa kok terjadi gap yang tinggi antara kekuatan jamaah yang meraksasa begitu dengan jamiah yang hanya kurcaci. Ini problemnya di mana? Problem di organisasinya, problem di para pemimpinnya, problem di ajaran-ajarannya, atau kemudian menurut orang NU sendiri, oh no problemo kok, nggak ada problem aslinya gitu. Jangan nggak sadar kalau itu adalah problem. Nah itu menurut saya mohon maaf agak panjang lebar nanti, tetapi saya akan batasi aja. Saya hanya bicara tentang problem-problem yang menurut saya di depan mata ini. Ada problem lagi apa? Problem lagi itu adalah selama ini kita masih memelihara NU ini menjadi organisasi kerumunan, bukan barisan. Kalau dinyatakan mana barisan NU? Kerumunan, Bos. Kita sering berkerumun kok. Hari ini kita berkerumun, sore ini di sini, nanti pindah lagi ke kerumun di mana kerumunan. Tapi semuanya kerumunan. Tidak ada dijelaskan orkestrasi yang jelas gitu. Surat PBNU ke PCNU itu rata-rata kalau nggak sholat gaib gitu kan, seruan kunut nazila gitu kan. Istighosah itu yang paling sering daripada hal yang lain. Awal bulan gitu, hilal gitu sebagainya. Loh masa kalah loh? Polisi itu ada telegram ya, Pak BBG ya?
Ada Telegram, ada mata rantai grup WA dan sebagainya. Oh, perintah dari pimpinan tertingginya apa? Ke bawahnya Telegram. Di sini A, di bawah A. Di NU enggak kok. Di PBNU-nya A, di pengurus ranting sama di pengurus cabangnya itu enggak. Kan ketika PBNU bilang A, mestinya di cabang kan A kan? Enggak, mereka nanya kok. Nanya ke PKB, nanya ke polisi, nanya ke bandar. Bener enggak yang mengenai PBNU? Loh, kenapa begitu? Karena mereka yang menghidupi di bawah, ya PKB, ya Gerindra, ya polisi. Mohon maaf. Apa itu dinamakan barisan? Menurut saya itu kerumunan. Kalau barisan itu PBNU-nya bilang A, Rois Am-nya bilang A, di bawah itu mestinya A. Loh, ini enggak kok. Nah, itu problem berikutnya. Saya hanya inventarisis problem. Jadi, kenapa? Karena dari problem-problem tadi itu ada kesenjangan jam'iyah. 57,2% itu Nahdliyin itu adalah di grassroots, mereka adalah penerima manfaat. Sementara ada kelompok pemegang mandat ya. Apa namanya? 9,4% itu hanya inti penggerak jam'iyah, itu struktur dan sebagainya. Itu hanya 9% dari jumlah 150 juta tadi. Sementara 57% itu lebih, bahkan 60% itu di penerima manfaat. Kalau kita mau pakai logika di NU ada hanya dua kelompok, satu kelompok penerima mandat, satunya kelompok penerima manfaat. Penerima mandat itu ya para pengurusnya mulai PBNU sampai tingkat anak ranting, banom-banom dan sebagainya. Itu pemegang atau penerima mandat. Tapi yang terbanyak yang belum pernah kita urus ini kan yang penerima manfaat ini. Justru yang terjadi pemegang mandat ambil manfaat dulu. Sehingga penerima manfaat dapatnya itu dari Basnas. Jadi mustahik apa? Bukan muzaki. Mustahik. Nahdliyin itu mustahik. Belum muzaki. Karena kalau muzaki kondisi. Nah, itu. Nah, ini kan ada kesenjangan begitu. Jadi akar rumput. Karena itulah kemudian kami di PKB meyakini kalau NU beres, negara beres, Mas Bambang. Kalau mau beresin Indonesia, beresin NU. Kenapa? 150 juta datanya yang saya dapat. 90 juta. Nggak ada yang di bawah 80 juta. Itu hasil survei kan? Lembaga survei. Semua menyatakan begitu. Jadi kalau memberesin 90 juta orang ini, Indonesia beres. Jadi kalau ngomong desil, ngomong apa namanya, orang nggak punya dan sebagainya. Desil 1, itu Nahdliyin semua. Pemilihnya BBG di dapilnya itu saya pasti NU semua. Nahdliyin semua, jarang yang nggak Nahdliyin. Kenapa? Ya mustahik tadi itu. Mustahik tidak tiap hari, bahkan setiap ada pilkada, pileg, pilkades, mustahik semua. Kita tuh hanya rebutan jadi muzaki atau mustahik, tapi rata-rata menurut saya mustahik. Tadi kita sering sampaikan ke Pak Prabowo, kalau mau beresin Indonesia, beresin NU. Makanya kemarin waktu PKB ulang tahun kan nitip tolong NU dijak sehat. Pak Prabowo bikin program MBG atau KDMB, itu pasti ke bawah itu Nahdliyin kok terima manfaatnya. BPJS, ya pasti Nahdliyin kok. Kenapa? Karena selama ini nggak diurus oleh PBNU-nya. Nggak kuat PBNU ngurusin ini. Jangan kan ngurus Nahdliyin, ngurus dirinya sendiri soal tambang aja berantem. Iya. Padahal kan belum running nih tambang. Belum running, belum apa-apa. Masih kalah dengan 1 tongkang, 2 tongkangnya senior Mas Saiful Tamliha. Asli. Udah asli kalau itu. Real. Iya kan? Nah, itulah menurut saya kemudian yang diperlukan itu adalah setelah kita tahu apa ancaman secara sistemik terhadap NU, apa problem sistemik NU, apa yang ancaman kedaulatan terhadap NU masa kini, barulah kita petain kira-kira arsitek analisisnya kita mau apa gitu. Nah, ini PR kita bersama, nggak bisa diselesaikan itu oleh pengurus PBNU sendiri, nggak mungkin. Nggak bisa diselesaikan oleh PKB, nggak bisa diselesaikan oleh Gerindra. Ini perlu gotong royong banyak pihak. Mestinya ini yang harus segera diselesaikan dan muktamar itu ajang untuk menyelesaikan ini. Ancaman paling nyata itu adalah dalam konteks ini. Kenapa Cak Imin kemarin bilang dia menggelontorkan 10.000 MCK, Mas Bambang? Karena problem utama di pesantren itu MCK-nya itu 1:100.
1/50 itu aja nggak ada yang ngurus kok. Apakah pengurus NU ngurusin begitu? Enggak. Padahal untuk kesehatan santri. Nah kalau kita kelihatan kumuh dan sebagainya itu kalah dengan boarding school orang-orangnya Wahabi. Kamarnya itu ada AC-nya gitu kan. Maksimal itu 1 MCK itu untuk 4 orang maksimal. Enggak, di pondok-pondok kita di NU itu 1 MCK itu untuk 100 sampai 200. Ya kan fenomena antri kamar mandi itu kan hanya di pesantren, di NU. Nah, itu contoh bahwa problem-problem sederhana yang enggak banyak di ini. Kita sering membanding-bandingkan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya bank, punya rumah sakit dan sebagainya. Tapi kan kita tidak pernah bikin arsitektur membangun ekonomi NU. Padahal awal mulanya NU ada namanya Mabarot ya, sosial Mabarot ya. Sosial Mabarot itu kan bukan hanya soal gerakan sosial karitatif, tapi dia juga pemberdayaan berkelanjutan. Nah, itu barang hilangnya sosial Mabarot itu di NU hari ini. Yang ada sosial Maerot. Hal-hal yang menurut saya itu yang diselesaikan itulah kemudian kita butuh arsitektur. Terus gimana caranya agar kemudian NU ke depan itu lebih baik dan sebagainya? Maka jadikanlah hal yang pertama dilakukan oleh kita sebagai Nahdliyin itu muhasabah. Muhasabah NU secara jam'iyah, muhasabah NU secara jamaah. Muhasabah banyak hal, satu dalam konteks ideologi. Benar nggak bahwa tauhid aswaja, benar nggak konon asasi itu menggerakkan? Biar jadi gerakan Indonesia Raya tadi. Jangan tauhid kita itu nggak menggerakkan. Pak Zainu tauhid pasti bergerak. Ya. Beliau dua-duanya beliau itu. Tinggal memainkan kapan jadi muzaki, kapan jadi mustahik kan begitu. Loh, tauhid kita, maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah kita itu menggerakkan enggak? Jangan-jangan enggak menggerakkan, senior. Oh iya menggerakkan hanya di ritus-ritus kan. Kumpul mujahadah, kumpul manakiban, kumpul sholawatan, tahlilan. Jadinya tauhid kita hanya tereksperimentasi di situ itu semuanya. Tapi tidak menggerakkan. Jadi kalau bahasa Hasan Hanafi dulu minal aqidah ila saurah, enggak ada tauhid kita menggerakkan. Mesti tauhid kita menggerakkan. Harus dievaluasi. Jangan-jangan nggak menggerakkan. Apa yang menggerakkan orang untuk jadi pemimpin NU? Tadi pikirannya kritis, kata Kiai tadi itu kan. Harus punya agenda sampai natijah. Tetapi tidak dipertanyakan kira-kira tauhidnya NU ini menggerakkan, melenakan, atau membuat kita menerima keadaan NU dan Nahdliyin seperti ini. Yang nama ijbari tadi ya. Bahasanya beliau itu ijbari. Paling banyak ijbari daripada ikhtiari. Kenapa? Karena secara ideologinya enggak menggerakkan. Ya. Yang kedua, kaderisasi kita sangat sektoral sekali Bang Din. Hanya baru PMKNU atau apa untuk jadi ketua cabang, hanya untuk jadi ketua PWNU, hanya jadi ketua umum PBNU. Terdistorsi hanya seperti itu, sehingga sampai Pak Nazar pun harus kemarin tergopoh-gopoh ikut PMKNU di Gresik. Kenapa? Karena PMKNU kaderisasi hanya untuk urusan pemenuhan jam'iyah yang saya sebut tadi, kurcaci tadi. Hanya untuk sertifikasi. Kita pembuat. Iya kan? Lah kalau hanya begitu itu kan itu kaderisasi hanya untuk sertifikasi syarat dia menjadi pemegang mandat. Lah itu kan kalah dengan kelompok organisasi yang lain. Mestinya itu kan ada PMKNU khusus anak-anak STAN. Kenapa? Karena NU ke depan pengen punya Menkyu. Kan begitu. Kaderisasi politisi. Saya, Mas BBG dan sebagainya di kader khusus kelas politisi. Kenapa? Meskipun dia di PKB, di Gerindra, di Golkar, otaknya, visinya, idenya itu NU. Kan begitu. Nggak ada kelas politisi. Berikutnya kelas profesi, kaderisasi kelas profesi itu juga nggak ada. Saya sudah lihat kurikulumnya PBNU sampai bawah, nggak ada kelas itu profesi.
Bagaimana NU mau main tambang, wong kaderisasi untuk mereka-mereka yang bergerak di wilayah tambang aja nggak ada yang pernah. Mestinya kan kita harus melakukan itu, kaderisasi bankir NU. Nggak ada kok kaderisasi. Saya bankir, saya suruh ikut PMK NU. Lah wong bagaimana bisa paham? Tadi itu begitu Pak Yai Marsudi bikin ngomong tagyir, ngomong apa itu Mas BBG lihat saya terus, ini ngomong apa ini? Kira-kira begitu kan nggak paham BBG kan gitu. Lah kan mestinya PMK NU-nya beda dong. Iya dong. Lah polisi tentara yang NU, kaderisasinya apa? Nggak tersentuh bos. Kaderisasinya hanya untuk sertifikasi jadi pengurus cabang, pengurus PP, pengurus wilayah. Dan itu naif buat saya. Mestinya sudah harus kaderisasi yang kemudian merambah banyak pihak. Gimana kita ngader intel NU, mereka yang di BIN, di BAIS dan sebagainya. Meskipun dia BIN, dia BAIS, tapi dia kader NU, kan ada kaderisasi khususnya. Itu semuanya harus kaderisasinya tidak saja PMKNU, itu maksud saya. Ini mumpung ada mbahnya kaderisasi. Oh sudah nggak diajak? Oh nanti kita ajak lagi. Itu. Yang kedua tantangannya kan kita tadi mustahik Nahdien itu. Berarti kan kelas menengah ke bawah bos. Kalau ada program pemerintah UMKM itu mestinya sebagian besar itu menyasar NU mestinya, Nahdien. Tapi kan tidak ada gerakan ekonomi NU yang kemudian didesain secara masif, yang itu tidak menjadi milik orang per orang saja, tetapi juga bisa milik jamiah. Problem di NU urusan ekonomi itu tidak bisa bedain mana ekonomi jamiah, mana ekonomi jamaah. Habis ini saya selesai, karena lebih baik diskusi. Ya. Nah, tapi yang ekonomi perlu saya nyatakan begini, karena kita tidak bisa membedakan ekonomi jamiah dengan jamaah. Ekonomi jamiah mestinya apa? Ekonomi jamaah seperti apa? Kalau ekonomi jamaah kita ngurus satu persatu orang itu nggak cukup tangan kita Pak BBG, perlu Gerindra, perlu yang lain dan sebagainya untuk orang per orang diakseskan dan sebagainya, difasilitasi, dilakukan kaderisasi dari pengusaha dan sebagainya. Tapi kan untuk jamiah kan nggak boleh kemudian jamiah itu dipersonalisasi ekonominya. Iya kan? Asli ya, ini. Asli. Sudah personalisasi. Sudah personalisasi. Salah satu ekonominya bisa dilihat dari yang bikin flexing. Itu mohon maaf para elitnya. Elit NU dianggap flexing. Ini kritik dari anak-anak muda. Anak-anak muda ke saya bilang, Gensi, kami ini sholawatan, kami ini tahlilan, tapi mohon maaf kami nggak akan masuk NU. Kami NU kultural. Ini bahaya nih. Ledakan ke depan itu adalah dia NU-nya kultural, dia abai terhadap struktural. Di Gensi itu begitu. Ayo bos, manakipan, ikut dia. Sholawatan ikut. Habib saya begini-begini ikut dia. Begitu diajak ngurus NU nggak mau. Saya nggak bisa di struktur NU. Itu problem. Dan yang terakhir, menurut saya harus dipikirkan oleh NU menciptakan SDM unggul. Kita selama ini terlalu konsen di urusan-urusan keulamaan saja Pak Yai Marsudi. Itu pun kita masih keteteran memproduksi ulama-ulama baru. Ya kan? Kalau NU mestinya ulama lama kan, OE gitu kan. Kalau U baru sudah beda lagi NU-nya. Nah, itu kesulitan itu. Yang kedua, SDM unggul itu adalah memperbanyak sekolah-sekolah unggul di NU. Pesantren-pesantren kalau mau bikin sekolah ya jangan MA, jangan aliyah lagi. Dia bikin SMK khusus terintegrasi. Dia bikin SMK industri. Dia mendirikan sekolah unggulan, sekolah internasional. Untuk apa? Nyetak orang, bos. Kalau UNU didirikan lagi jangan ada fakultas tarbiyah. Mohon maaf, UNU yang banyak itu paling banyak yang didirikan fakultasnya Ustadz Yai Marzuki. Ustadz itu usuluddin, syariah, tarbiyah, adab, dakwah. Di tingkat fakultas Ustadz namanya. Iya kan? Usuluddin, singkatan tuh, usuluddin, syariah, tarbiyah, adab, dakwah. Itu fakultas Ustadz, itu yang diperbanyak, itu enggak perlu itu. Mestinya fakultasnya ekonomi, fakultasnya teknik sipil, fakultasnya itu tentang metalurgi, tentang apa, kedokteran dan sebagainya. Kalau mau punya SDM unggul di sana ya bikin sekolah itu, bikin universitas itu. Jadi UNU moratorium terhadap pendirian fakultas-fakultas agama. Kira-kira udah sesuai visi misi enggak gitu sebagai caketum?
Mungkin hanya itu saya nggak akan nggak akan teruskan senior karena sudah terlalu panjang. Ini masih ada tulisan-tulisan saya di sini bisa dibaca. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Wa maafi Terbukti Pak Mas Adi. Kalau jadi pemimpin punya pikiran. Punya pikiran. Ya, terima kasih Mas Hasanuddin Wahid, Sekjen PKB. Beliau memulai dengan terminologi asimetris. Ternyata pada diri beliau juga asimetris. Seorang sekjen yang saya duga ngomongin politik, ternyata nalar ekonominya, nalar perkembangannya, nalar nasik ini. Ini yang untung besar ini Kiai Marsudi. Besok dia pidatonya kayaknya ngutip apa yang disampaikan. Kulakan ini, kulakan. Iya. Karena kalau masih ngomong ijbari, ikhtiari, itu 100 tahun yang lalu. Nah, iya, setahun yang akan datang itu kan apa namanya asimetris AI, iya kan ChatGPT dan seterusnya. Jadi pesan yang kedua buat calon ketua umum dari Pak Hasan itu NU beres, Indonesia beres. Jadi sebenarnya jadi ketua umum PBNU itu lebih tinggi dari dari yang tadi itu kan, karena NU beres, Indonesia beres, pemimpin Indonesia presiden, pemimpin NU Insya Allah Kiai Haji Marsudi Suud kan lebih tinggi mana itu kan gitu. Jadi mimpi ketua umum PBNU itu nggak boleh jadi presiden, jadi menteri. Dia sudah makomam apa namanya itu, makom a'la yang a'la itu apa itu? Makom luar biasa ya. Nah, tapi ini cita-citanya cuma makom mahmudah. Iya, kemudian ini kita dipecut oleh Mas Hasan itu, kebesaran jamaah NU itu tidak related dengan sistem dan tata kelola kejamiahan, ya kan? NU yang begitu besar tapi diurus dengan sistem yang ya belum teknologis gitu. Tapi ada begini Mas Hasan, sewaktu NU dikelola dengan sistem dan tata kelola administrasi yang non teknologis, yang kultural, dulu itu Rois Am NU di Jember, Ketua Umum PBNU di Jakarta, Katib Am di Jakarta, Sekjen di Situbondo. Itu kalau mau tanda tangan, kalau bikin surat diketik oleh Kiai Sahri di Keramat Raya, diperiksa pakai tip X, diketik pakai karbon, dikoreksi, setelah itu dikirimlah kepada Sekjen di Situbondo untuk tanda tangan. Dari Sekjen dikirim ke Kiai Abdul Rahman Wahid ke Ciganjur tanda tangan, dikirim ke Katib Am di Klender itu, Kiai Hamid Hamijaya, dikirim ke Jember. Dan itu selesai surat itu. Tidak pakai apa-apa, dibawa pakai pos, dan itu selesai, Pak. Tidak ada konflik SK, tidak. Sekarang yang by detik tanda tangan pakai digdaya, begitu teknologis maju, kok memunculkan asimetris. Jadi memang asimetris juga. Jadi jangan-jangan orangnya memang sudah asimetris kan. Kiai Marsudi pengen jadi ketua umum ngedalil mulu, itu asimetris juga itu. Umumnya ketua. Iya. Pada urusan politik, nah ini karena ada Mas Bambang, pada urusan politik misalnya, warga NU 100 sekian juta. Sebenarnya 150 sekian juta, data pemilu 2004 kalau nggak salah. Itu orang NU itu merem aja, itu bisa jadi presiden. Tapi kenyataannya orang NU nggak jadi presiden, kan begitu. Itu artinya kan aspirasi politik individu, political individual perception warga NU tidak sama dengan aspirasi politik organisasi. Political organizational perception-nya nggak nyambung dengan aspirasi politik pribadinya. Ini kenapa begini? Ini mungkin karena PKB belum bisa gabung-gabungin itu kan. Gitu.
Jadi kalau PKB sudah menyatukan aspirasi politik jamaah dengan aspirasi politik organisasi di NU, itu PKB jadi calon presiden itu merem jadi, Pak. Nah, ini pesan buat ketua umum nanti kalau terima aja. Saya kira begitu, itu sekedar catatan. Dan Kiai Marsudi mau, oh begitu, wah luar biasa ya.